Materi selanjutnya yaitu penerapan feedback pengguna dalam iterasi desain sehingga meningkatkan kualitas berdasarkan respon pengguna. Usability testing. Usability testing adalah proses mendapatkan umpan balik langsung dari pemain dengan melibatkan mereka dalam sesi pengujian. Hal ini memungkinkan pengidentifikasian area yang memerlukan perbaikan dalam desain permainan. Langkah-langkah dalam usability testing. Yang pertama, penentuan tujuan pengujian. Yang pertama, penentuan tujuan pengujian diawali dengan mengidentifikasi aspek tertentu yang akan diuji, kemudian menetapkan tujuan untuk memperoleh informasi spesifik. Langkah yang kedua yaitu pemilihan sampel pemain. Diawali dengan memilih kelompok pemain yang memiliki target audience, kemudian mencakup pemain berpengalaman dan pemula. Langkah yang ketiga adalah pengamatan dan rekaman. Memantau respon pemain secara langsung selama sesi pengujian, kemudian merekam interaksi, ekspresi wajah, dan tanggapan verbal para pemain. Selanjutnya adalah iteration design. Iterasi desain adalah siklus perbaikan berulang berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari pengujian dan evaluasi, menerapkan perubahan untuk mencapai pengalaman permainan yang optimal. Tahapan iteration design. Tahapan yang pertama yaitu analisis umpan balik. Diawali dengan menganalisis data yang diperoleh dari sesi usability testing, kemudian mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Tahapan yang kedua, perubahan desain. Menerapkan perubahan pada desain permainan berdasarkan hasil analisis, kemudian mengoptimalkan elemen yang dinilai kurang efektif. Tahapan yang ketiga yaitu siklus berulang. Melibatkan pengujian ulang untuk perubahan yang diimplementasikan, kemudian meneruskan iterasi untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Manfaat dari penerapan feedback pengguna dan iterasi desain. Yang pertama, pengalaman pengguna yang memuaskan. Memastikan bahwa desain permainan memenuhi ekspektasi dan preferensi pemain. Kemudian meningkatkan kepuasan pemain melalui perbaikan yang tepat yang sesuai dengan keinginan mereka. Manfaat yang kedua yaitu pengoptimalan kinerja. Identifikasi dan perbaikan masalah teknis atau kebingungan pemain. Hal ini dapat meningkatkan performa dan stabilitas permainan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meminimalkan risiko kegagalan, mengurangi kemungkinan respon negatif dari pemain setelah peluncuran, sehingga meningkatkan daya terima dan popularitas permainan. Oke, untuk selanjutnya dalam game design documentation yaitu blueprint untuk pengembangan game. Dokumentasi. Design document adalah dokumen komprehensif yang merinci setiap aspek dari desain permainan. Hal ini berfungsi sebagai panduan untuk tim pengembangan selama proses pengembangan permainan. Kenapa dokumentasi itu penting? Yang pertama, panduan komprehensif. Dokumen ini menyediakan panduan rinci dan komprehensif bagi tim pengembangan, serta memastikan pemahaman yang konsisten tentang visi dan tujuan permainan. Kemudian yang kedua, referensi selama pengembangan. Merinci informasi yang dapat diakses tim pengembangan kapanpun diperlukan dan juga membantu menghindari kebingungan atau ketidakjelasan selama proses pengembangan. Hal-hal penting untuk dokumentasi. Yang pertama, deskripsi game konsep. Memberikan pemahaman umum tentang visi, tema, arah, dan atmosfer permainan. Kemudian, hal penting yang kedua yaitu diagram mekanika permainan. Merincikan gameplay dan memberikan gambaran visual tentang workflow cara permainan berfungsi. Kemudian yang ketiga, rancangan level dan alur cerita. Memberikan pedoman tentang bagaimana permainan akan dirasakan dan dimainkan. Yang pertama, konsistensi visi. Membantu memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang konsisten tentang visi permainan, sehingga dapat menghindari deviasi dari konsep awal. Kemudian manfaat yang kedua, efisiensi pengembangan. Mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, sehingga dapat mencegah kebingungan dan kelambatan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu komunikasi yang jelas, menyediakan bahasa dan terminologi bersama untuk tim, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim. Tujuan pembelajaran meeting kali ini yaitu memahami konsep dan pentingnya prinsip-prinsip game design dalam menciptakan pengalaman permainan yang mendalam. Kemudian memahami pentingnya core mekanik dalam membentuk gameplay yang menarik. Kemudian mampu merancang level yang memadukan alur cerita menarik dan tingkat kesulitan yang sesuai. Selanjutnya mampu menggunakan metode usability testing untuk mengumpulkan umpan balik pengguna secara efektif.
Kemudian selanjutnya mengetahui pentingnya pembuatan dokumentasi game dalam mendukung pengembangan game yang terorganisir. Kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan ini yaitu peserta diharapkan telah menguasai konsep-konsep dasar pembuatan game design, termasuk prinsip-prinsip yang mendukung gameplay yang menarik. Mereka juga diharapkan dan telah memahami pentingnya mendokumentasi semua aspek permainan dalam game design documentation. Oke, itu saja dari pertemuan 6 kali ini. Terima kasih.